Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas untuk pembuktian teorema limit fungsi trigonometri. Jadi barangkali ada yang penasaran ya, dari mana sih limit X menuju 0 sin X per X itu jawabannya bisa 1, atau dari mana sih limit X menuju 0 tan X per X itu jawabannya bisa 1. Ini Ibu ambil dari buku paket, salah satu buku paket, jadi akan Ibu bahas dari pembahasan buku saja, cuman akan Ibu jelaskan lagi supaya lebih rinci. Nah, di sini jadi awal mulanya itu dari juring lingkaran. Jadi kalau misalnya kita buat ya di sini ya, kita bikin sini ada sumbu X, sumbu Y gitu ya. Kemudian kita bikin lingkaran tapi juringnya ya dengan jarak jari-jarinya itu 1. Jadi kita misalkan di sini titik O. O-nya itu di 0,0. Kemudian kita buat titik B di sini ya. Titik B dengan koordinatnya itu 1,0 di sini. Nah, kemudian kita bikin juring di sini ya dengan sudutnya alfa. Oke, kemudian di sini kita bikin juring lingkaran ya seperti itu. Di sini kita misalkan titik P. Kemudian kita tarik garis ke atas hingga membentuk suatu segitiga siku-siku ya di sini ya. Oke, jadi ini siku-siku di sini. Nah, ini juringnya ya. Kita misalkan di sini titik Q. Oke, karena ini juring lingkaran, kalau misalnya ini 1, kan ini jaraknya 1 nih, yang OB berarti OP juga jaraknya 1 ya. Oke. Nah, sekarang dari sini, dari segitiga ini ya, segitiga siku-siku OBQ, kita coba cari tan alfanya ya. Tan alfa itu kan rumusnya depan per samping ya. Berarti di sini QB per OB. Oke, karena OB-nya itu 1, berarti kita tulis QB per 1. Otomatis QB itu sama dengan tan alfa. Oke, jadi ini kita tahu ya, QB itu sama aja dengan tan alfa. Nah, berarti untuk titik Q bisa kita tulis koordinatnya itu titik Q adalah 1, tan alfa. Untuk koordinat titik Q ya. Oke, jadi ini 1, kan titik Q itu berarti OB, BQ ya. Oke, jadi 1, tan alfa. Nah, dari sini kita lihat ya, pembahasan yang pertama, luas segitiga OBP di sini. OBP. OBP. Di sini ya, kita kan ditarik segitiga ini di sini ya. Ini segitiga, ini juringnya, ini temberengnya ya. Ini temberengnya. Nah, segitiga OBP ini cara mencari luasnya gimana? Oke, kita ingat lagi ya, kalau misalnya ada segitiga sembarang, ini ada sisinya A, B, dengan sudutnya itu C gitu ya. C, maka ini luas segitiganya, ini untuk kelas 10 ya, itu adalah setengah A kali B kali sin C. Oke, berarti untuk yang OBP, berarti kan ini dia sisinya OB1, OP1. Kemudian sudutnya ini sin alfa, makanya di sini setengah kali 1 kali 1 kali sin alfa. Berarti sama dengan setengah sin alfa. Paham ya ini ya? Untuk segitiga OBP. Nah, sekarang luas juring OBP. Juring berarti sampai sini ya, juring. Nah, kalau luas juring itu rumusnya apa sih? Luas juring itu sudut, ini ya untuk yang OBP ya, sudutnya yaitu alfa per 360 derajat dikali ini luas lingkarannya ya, kali luas lingkaran untuk mencari luas juring.
Luas lingkaran kan pi r kuadrat nih. Nah, R-nya itu kan 1. Ini kita tahu ya, kalau misalnya R-nya itu sama dengan 1, ya berarti pi kali 1 kuadrat. Oke. Dari sini, pi-nya kita ganti dengan 180 ya. Nah, berarti jadinya 180 per 360 itu setengah 1 kuadrat 1 kali alfa. Alfa dari yang ini ya, tadi alfa per 360 derajat. Jadi ini setengah alfa untuk luas juring OBP. Oke, kita udah nemu dua ya. Sekarang luas segitiga OBQ. OBQ. Nah, ini mah berarti kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, berarti kan setengah kali alasnya 1. Di sini ya, alasnya 1, tingginya tan alfa. Berarti setengah tan alfa. Paham ya? Oke. Sekarang kita tinggal bandingkan. Luas segitiga OBP pasti lebih kecil daripada luas juring OBP. Jelas ya, ini kan segitiga, ini juring, pasti lebih kecilan segitiga kan. Nah, luas juring OBP lebih kecil lagi dari segitiga yang besar ini, OBQ. Nah, jadi makanya bisa ditulis kayak gini ya, 0 lebih kecil dari luas segitiga OBP, lebih kecil dari luas juring OBP, lebih kecil lagi dari luas segitiga OBQ. Ini jelas banget ya. Nah, nolnya kita tulis lagi, luas segitiga OBP-nya kita tulis setengah sin alfa, luas juring OBP-nya setengah alfa, kemudian luas segitiga OBQ-nya setengah tan alfa. Masing-masing ruas dikalikan dengan 2 per sin alfa. Oke, ini kan kalau 0 dikalikan ini ya pasti 0 ya. Jadi 0-nya kita hilangkan. Jadi ini langsung hilang ya. Nah, kemudian yang setengah sin alfanya kalau kita kali dengan 2 per sin alfa kan jadinya 1 tuh. Oke, terus setengah alfa dikali dengan 2 per sin alfa berarti alfa per sin alfa. Kemudian setengah tan alfa dikali 2 per sin alfa berarti 1 per cos alfa. Ini ya, jadi ini sudah dikali. Kecuali ini nolnya langsung kita hilangkan ya, nolnya mah ya. Oke, nah dari sini ini kita balik gitu kan. Ibaratnya kan kalau misalnya kita punya 1 kurang dari 2 kurang dari 3, ini boleh kita tulis ini kan per 1 per 1 gitu ya, per 1. Ini sama aja kayak kita sepertiga kurang dari, jadi sama aja kayak sepertiga kurang dari setengah kurang dari 1. Jadi bisa ya dibalik kayak gitu ya. Nah, berarti ini seper cos alfa dibalik jadi cos alfa. Kemudian alfa per sin alfa jadi sin alfa per alfa. 1 mah tetap ya, 1 per 1 nggak ngaruh. Oke, sekarang kalau misalnya kita ganti alfanya itu mendekati 0. Nah, berarti kan limit alfa menuju 0 untuk cos alfa, ini kan tinggal alfanya kita ganti 0 ya. Cos 0 jawabannya berapa sih? 1 kan. Nah, sementara untuk yang limit alfa menuju 0 ininya 1 ya, berarti tetap aja 1. Karena ini mah konstanta ya, jawabannya tetap konstanta. Nah, karena di sininya 1, di sini juga 1. Ibaratnya ya di sini ya. Ibu tulis sini 1. Oke, ini tetap ya, kan ini kita nggak tahu nih. Nah, ini juga 1 ya, otomatis ini mendekati 1. Makanya kenapa ada muncul teorema ini ya, limit alfa menuju 0 untuk sin alfa per alfa itu sama dengan 1. Dari sini ya pembuktiannya ya, terbukti. Oke, paham ya untuk teorema yang pertama. Sekarang gimana kalau yang tan? Kalau tan penurunannya tinggal dari sin aja. Jadi di sini ya, tan itu kan bisa kita ganti sin per cos nih. Oke, dari sin per cos ini tapi diubah nih. Maksudnya itu diubahnya cosnya kita pisahin. Jadi sin x per x-nya sendiri, 1 per cos x-nya sendiri. Sebenarnya kan kalau disatuin lagi, ini sin per cos kan tan juga ya, sama aja ya, cuman nulisnya dipisah. Nah, kenapa? Karena kita sudah menemukan pembuktian rumus yang pertama. Jadi kalau sin x per x, kita udah tahu nih jawabannya 1 dari teorema yang pertama.
Nah, terus yang 1/cos X-nya tinggal kita pisahin aja di sini. Karena ini satu berdasarkan teorema yang pertama ya. Oke, 1/cos X, X-nya tinggal ganti 0. Ya berarti 1/1 kan, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti ini juga untuk limit X menuju 0, tan X per X sama dengan 1 juga. Oke, paham ya untuk pembuktian teorema limit fungsi trigonometri. Semoga bisa dimengerti untuk penjelasan dari Ibu. Jika kurang paham boleh ditanyakan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.